Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Dan Mimin akan menyambung video spoiler minggu lalu karena Zovan berfokus untuk membunuh penatua kedua. Pertahanannya menjadi longgar dan penatua ketujuh pun memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang Zovan menggunakan bilah angin yang merupakan kekuatan jiwanya. Serangan tersebut berhasil mengenai Zovan dan bahkan membuatnya terpental. Tapi tentu saja penatua ketujuh sadar tidak mungkin serangannya membunuh Zovan melihat bagaimana ia bisa mengalahkan penatua kedua. Jadi penatua ketujuh pun kembali menyerang Zovan menggunakan bilah angin. Tentunya Zovan sudah mengantisipasi serangan tersebut. Ia pun melakukan serangan balasan menggunakan pedang darah dan alhasil bilah angin milik penatua ketujuh pun dimentahkan. Bahkan pedang darah milik Zovan hampir menggapai penatua ketujuh. Tentunya itu membuat penatua ketujuh terkejut. Ia telah menyadari bahwa serangan Zovan hanyalah serangan jiwa biasa, bukan berasal dari bentuk jiwa. Yang artinya seharusnya serangan jiwa milik ahli ranah Vishidewa tidak akan bisa melukai ahli ranah Eternal. Itu berarti Zovan adalah monster. Jadi penatua ketujuh pun membuang harga dirinya dan memutuskan untuk melarikan diri. Ya, penatua kedua saja yang jauh lebih kuat darinya kalah ataupun mati di tangan Zovan. Jadi kemungkinannya untuk menang sangatlah tipis. Melarikan diri adalah pilihan terbaik. Lalu Zovan dari kejauhan pun berkata, "Penatua ketujuh, apa yang kau lakukan? Bukankah kita sedang bertarung?" Tentunya menggunakan mata kehampaan surgawi, Zovan pun mengunci pergerakan penatua ketujuh. Dengan rasa takut, penatua ketujuh pun berkata, Zovan, beraninya kau membunuh seorang penatua?" Zovan pun menjawab, "Ya, tapi aku membunuh kalian sesuai dengan peraturan sekte. Lagi pula aku sudah membunuh satu, jadi membunuh satu lainnya nampaknya bukan masalah." Penatua ketujuh yang nampak ketakutan pun hanya memiliki satu opsi saat Zovan menyerangnya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai tameng dan melarikan diri. Ya, jiwa penatua ketujuh meninggalkan tubuhnya begitu saja untuk bertahan hidup. Oh ya, saat video ini dibuat ternyata versi RAW-nya sudah keluar yang chapter 622 dan berakhir tepat setelah penatua ketujuh meninggalkan jiwanya untuk bertahan hidup. Kayaknya ada beberapa part dari novel yang dipotong untuk mempersingkat cerita. Nah, saat jiwa penatua ketujuh melarikan diri, ternyata Zovan membiarkan Bloody Baby untuk mengejarnya. Tentu saja awalnya penatua ketujuh tidak tahu makhluk apa yang ia hadapi. Jadi penatua ketujuh pun langsung menyerang Bloody Baby. Tapi Bloody Baby malah mentertawai serangan penatua ketujuh lalu mementahkannya dan Bloody Baby pun langsung melahap jiwa penatua ketujuh. Pemandangan tersebut membuat setiap orang terkejut. Biasanya makhluk jiwa hanya memiliki kekuatan fisik dan tidak bisa melukai jiwa. Jadi bagaimana mungkin makhluk milik Zovan melukai jiwa penatua ketujuh? Nah, setelah Bloody Baby memakan jiwa penatua ketujuh, sebenarnya penatua ketujuh berusaha untuk melarikan diri, tapi sayangnya usahanya sia-sia. Bloody Baby pun kembali lalu memuntahkan jiwa penatua ketujuh dan Zovan pun langsung mencengkramnya. Kala itu
Lalu satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh penatua ketujuh adalah memohon ampun kepada Zovan. Tapi tentu saja Zovan mengabaikannya. Ya, penatua ketujuh nampak sangat putus asa karena permohonannya tidak diterima. Kini yang ia keluarkan adalah ancaman. Penatua ketujuh berkata, "Zovan, jika kau membunuhku, itu berarti kau akan menjadikan orang-orang dari sekte dalam sebagai musuhmu." Lalu Zovan pun menatap ke arah orang-orang sekte dalam yang sebelumnya dibawa oleh penatua kedua dan penatua ketujuh, dan mereka hanya bisa tertunduk. Sebagian dari mereka bahkan telah melarikan diri setelah melihat kegilaan Zovan. Lalu Zovan kembali berkata, "Lihatlah, apa memangnya yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekte dalam? Penatua adalah gelar kosong, di mana jika kau sudah tidak berguna, maka kau akan dibuang." Ya, hanya dengan beberapa kata saja, semangat penatua ketujuh pun langsung menghilang, dan setelahnya menggunakan transformasi iblis, Zovan pun membinasakan jiwa penatua ketujuh. Nah, karena bentuk jiwa Zovan telah terbentuk, itu mempengaruhi transformasi iblis miliknya dan membuat transformasi iblis menjadi lebih kuat. Setelah membunuh penatua ketujuh, Zovan pun menatap ke arah para murid-murid kantor pekerja. Ia pun berkata, "Apakah kalian semua masih di sana?" Ya, selanjutnya tentu saja yang bisa dilakukan oleh murid-murid adalah memuji Zovan. Tapi Zovan sudah muak dengan hal tersebut. Ia kembali berkata, "Lihatlah, sebelumnya kalian sangat bangga dengan status elit dari kantor pekerja, tapi kebanggaan tersebut langsung hancur tak kala murid dari sekte dalam datang. Tidak hanya itu, kalian juga bahkan mencemooh tindakanku tanpa mengetahui apa yang akan aku perbuat. Sepertinya aku harus menyadarkan kembali siapa kalian sebenarnya. Ya, kalian hanyalah murid pekerja. Jadi, ingatlah baik-baik." Ya, tentu saja setiap orang takut dengan Zovan setelah melihat insiden sebelumnya. Tapi mereka juga bangga karena mereka berada di pihak Zovan. Walaupun ketakutan, mereka juga nampak senang atas kemenangan tersebut. Adapun para yang mulia, mereka pun ikut tersenyum. Kala itu mereka sadar Zovan memiliki karisma yang cocok untuk menjadi pimpinan sekte selanjutnya. Setelahnya, Zovan pun meneriaki orang-orang dari sekte dalam yang tersisa. Ia berkata, "Apa yang kalian lihat? Aku membunuh para orang tua tersebut sesuai dengan peraturan sekte. Apakah ada yang protes? Jika tidak, maka pergilah." Dan tentu saja geretakan tersebut bekerja. Orang-orang dari sekte dalam yang tersisa langsung lari terbirit-birit. Barulah kelompok Kuilang datang menghampiri Zovan. Tentunya yang mereka lakukan pertama kali adalah memuji Zovan. Tapi Zovan tidak suka hal tersebut, lalu menghentikannya dan berkata, "Berhentilah menjilat bokongku. Sebelumnya kalian bahkan meragukan apa yang telah aku lakukan. Apakah menurut kalian aku akan benar-benar meminta maaf?" Kuilang pun tertunduk malu, lalu ia berkata, "Jika saja Anda menceritakan rencana tersebut, pastinya kami akan sangat membantu." Zovan menambahkan, "Tidak, yang aku gunakan adalah serangan psikologis. Jadi, jika aku memberitahukan rencanaku kepada kalian, kemungkinannya akan gagal. Aku harus mempermainkan perasaan dan emosi dari para penatua. Tanpa ekspresi alami dari kalian, kemungkinan rencana tersebut akan gagal." Tentunya apa yang disampaikan Zovan sangatlah masuk akal. Lalu Guihu pun bertanya tentang Zovan, tentang pelatihan hatinya. Ya, satu-satunya alasan kenapa Guihu memasuki kantor pekerja adalah untuk mempelajari atau memperkuat hatinya. Tapi
Zovan tidak bisa menjelaskan begitu detail yang artinya apa yang didapatkan oleh Guihu saat ini itu semua berkat lingkungan atau kehidupannya yang lalu. Jadi kekuatan hati bergantung dengan siapa orang yang bergaul dengannya. Pencerahan bisa datang kapan saja dan orang yang paling cocok untuk membantu Guihu adalah Pak Tua Yuan. Tentu saja awalnya Guihu heran apa yang bisa dilakukan orang tua dengan dana penempaan tulang. Tapi Guilang pun berkata kepada Guihu, lakukan saja, orang tua itu sangat baik dan juga bagus. Ya karena Zovan merekomendasikannya dan Guilang juga meyakinkannya, jadi mau tidak mau Guihu pun langsung mempercayainya. Ia pun meninggalkan kerumunan dan bergegas menuju tempat di mana Pak Tua Yuan berada. Dari sana Zovan pun berkesimpulan bahwa Guihu hampir sama dengan Pak Tua Li Jingtian. Setelahnya 3 iblis neraka yang menemui Zovan. Lagi-lagi awalnya mereka memuji Zovan dan selanjutnya mereka pun menyampaikan niatnya. Jadi apakah pada akhirnya kau akan bergabung dengan elit? Tapi sayangnya Zovan tidak ingin bergabung dengan elit karena menurutnya ia tidak pantas. Itu adalah pernyataan konyol dari apa yang mereka lihat bagaimana Zovan mengalahkan 2 penatua. Seharusnya dengan mudah Zovan bisa bergabung dengan elit dan pastinya saat mengikuti kompetisi naga ganda posisi sekte akan naik dari peringkat bawah ke peringkat menengah. Tapi Zovan kembali berkata ia tidak terlalu suka dengan konsep elit yang merupakan bagian dari sekte dalam. Memang Xie Wuye menginginkan dirinya untuk mengikuti kompetisi naga ganda, tapi itu bukan berarti ia harus menjadi elit. Jadi Zovan pun berkata kepada 3 iblis neraka bahwa ubah saja peraturannya. Sebelumnya yang boleh mengikuti kompetisi naga ganda adalah para elit, tapi Zovan menyatakan bahwa elit dari kantor pekerja lah yang bisa mengikuti kompetisi naga ganda. Lalu jika Xie Wuye menentang usulannya, maka Zovan tidak akan mengikuti kompetisi naga ganda. Para iblis neraka hanya bisa terdiam, mereka tidak bisa menjawabnya dan juga tidak bisa menolak permintaan tersebut secara terang-terangan. Lalu setelahnya, kelompok Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai pun menghampiri Zovan, memujinya, dan pastinya berkat insiden ini nama Zovan akan bergema dan murid-murid elit dari kantor pekerja pastinya akan membludak mulai esok hari, yang artinya mereka akan menjadi sangat sibuk. Setelah berbincang sejenak dengan para yang mulia, Zovan pun mengingatkan bahwa kerabat mereka yang merupakan para elit saat ini sedang terluka. Jadi kenapa kalian tidak menengoknya? Dan kala itu Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai mulai mengingat kembali bahwa sebelumnya Zovan menerobos kantor elit. Mereka pun khawatir lalu berkata, "Pelayan Zuo, bukankah kau terlalu keras kepada mereka?" Untungnya Zovan berkata jika tidak menyingkirkan orang seenaknya demi menghindari bertambahnya musuh. Dan dengan penjelasan tersebut pada akhirnya Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai pun langsung bergegas meninggalkan Zovan, disusul dengan beberapa penatua yang memiliki kerabat di dalam kediaman para elit. Selanjutnya, para iblis neraka kembali berkata kepada Zovan, "Baiklah Zovan, kami akan mempertimbangkan usulanmu tersebut dan menyampaikannya kepada pimpinan sekte. Tapi ini adalah peraturan yang telah dibuat dari ribuan tahun yang lalu, jadi tidak mungkin akan berubah dalam waktu 1 hari." Lalu Zovan pun menanggapinya, "Ya, orang-oranglah yang membuat aturan dan aturan bisa berubah jika orang-orang menginginkannya." Lalu Zovan pun mengeluarkan sebuah kotak dan berkata,
Berikan ini kepada Xie Wuye. Lalu jika ia tidak bisa mengabulkannya, maka kembalikan. Ya, itu adalah harta iblis, sama seperti apa yang didapatkan oleh 3 iblis neraka. Mereka pun berkata, apakah ini suap? Zofan menjawab, suap? Apa yang bisa aku berikan kepada kalian yang memiliki semua hal di dalam sekte? Hal ini juga berlaku kepada kalian. Jika tidak bisa mewujudkannya, maka kembalikan saja apa yang telah aku berikan. Dan para iblis neraka pun langsung melihat cincin penyimpanan mereka. Tentu saja apa yang diberikan oleh Zofan terlalu menggiurkan, jadi tidak mungkin mereka mengembalikannya begitu saja. Ada sedikit pikiran licik di antara 3 iblis neraka. Haruskah kita mengambil harta iblis ini dan membiarkan Xie Wuye untuk memutuskannya? Dan siapa sangka Zofan bisa membaca pikiran mereka dari keserakahan yang nampak di mata para iblis neraka. Tentunya itu membuat ketiganya terkejut. Zofan berkata bahwa kalian harus memikirkannya dengan baik dan jangan sampai termakan oleh keserakahan. Zofan pun meninggalkan ketiganya dengan tawa. Adapun 3 iblis neraka, mereka masih bingung dengan tindakan selanjutnya. Tapi ternyata dari kejauhan Xie Wuye telah menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di wilayah kantor pekerja. Lalu ia pun berkata, bocah itu ya sudah bisa membentuk jiwanya pada ranah visi dewa. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter ke depan dari Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.